Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rifda Alda Ufaira dalam program Psikologi Populer. Sipo Friends, setiap anak terlahir unik atau punya keistimewaannya tersendiri. Namun bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK, perjalanan mereka seringkali membutuhkan pendampingan ekstra kesabaran, ekstra cinta kasih sayang ya dari orang tua ataupun keluarga sekitar yang merupakan caregiver utama. Nah, oleh sebab itu ya kita akan membahas di Psikologi Populer hari ini mengenai topik yaitu membantu anak berkebutuhan khusus mencapai potensi dengan narasumber kita yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan, tentunya dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Telah hadir Mbak Hilma Ulfa, MPSI Psikolog. Selamat datang Mbak Hilma di TVRI Sumatera Selatan. Ini sudah berapa kali ya ke TVRI ya? Gak bosan ya tentunya ya untuk menghadirkan informasi yang luar biasa kepada Sipo Friends dimanapun berada ya Mbak Hilma ya. Oke, dan juga kami ingin mengingatkan juga ya untuk mengundang Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bergabung bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711 311454 ataupun juga bisa ke WhatsApp kita ya ke 0823 1198 1790. Oke Mbak Hilma, ini menarik sekali ya temanya ya tentang ABK gitu ya. Bagaimana untuk orang tua terutama ya sebagai caregiver itu untuk mengembangkan potensi ya. Jadi walaupun ABK tetap bisa untuk mengembangkan potensi ya Mbak Hilma ya. Tapi tentu saja di awal kita harus bertanya dulu ya bagaimana atau seperti apa sih definisi anak berkebutuhan khusus itu Mbak Hilma, silakan. Jadi anak berkebutuhan khusus itu sendiri itu anak yang memiliki perkembangan yang kurang dibanding anak normalnya gitu, berbeda atau tidak sesuai dengan usianya seperti itu, atau berbeda dari anak-anak yang seusianya, anak yang pada normalnya. Jadi anak berkebutuhan khusus itu anak yang mengalami perkembangan bermasalah, bisa dikatakan perkembangan baik fisik, emosional, intelektual atau juga sosialnya seperti itu sendiri. Jadi banyak yang mengatakan ABK itu cuman hanya fisik ya kebanyakan, tapi secara intelektual itu juga ada yang kategori ABK juga. Kalau masalahnya intelektual dan sosial itu masuk dalam kategori ABK. Jadi ABK itu sangat luas cakupannya seperti itu, Mbak. Jadi memang kalau ada hambatan di fisik, ada hambatan di mental, sosial, perilaku juga bisa ya Mbak Hilma ya. Itu bisa dikatakan anak berkebutuhan khusus ya. Tapi saya juga kadang itu mendengar tuh Mbak ada istilah lain juga ya. Memang kalau misalnya dari dulu kita sering menyebutnya itu ABK. Tapi juga sekarang itu sudah banyak juga yang menyebutnya anak luar biasa gitu Mbak. Apakah itu sama istilahnya atau memang ada definisi baru atau seperti apa Mbak Hilma? Ya, jadi sebenarnya untuk ABK dengan anak luar biasa sih yang sejauh ini yang saya ketahui itu sama sih, pengertiannya itu sama. Cuman mungkin anak berkebutuhan khusus itu lebih sering digunakan dulu, dan anak luar biasa mungkin karena pergeseran juga budaya ya untuk psikologi positif juga kayak gitu, biar lebih positif nih si anaknya, jangan kayak dalam tanda kutip kekurangannya aja, tapi kita lebih ke kelebihannya seperti itu sih. Makanya kita juga tema kita hari ini, topik kita hari ini juga terkait dengan potensi ABK gitu ya Mbak ya. Jadi tadi bukan kita melihat ya dari sisi kekurangannya saja, tapi juga kita bisa loh untuk mengulik kelebihan-kelebihan dari ABK ini gitu ya Mbak Hilma ya. Oke, luar biasa. Nah ini Mbak juga ada selain sebutan juga ABK, ALUP gitu ya, atau anak luar biasa gitu ya. Ada juga sebutan sebenarnya disabilitas gitu ya. Tapi apakah sebenarnya disabilitas ini juga termasuk ke kategori ABK atau seperti apa Mbak Hilma? Jadi ABK itu sebenarnya disabilitas ya, baik dia fisik, baik dia intelektual, baik dia juga perilaku seperti itu. Jadi ada hal yang kurang normal atau berbeda dari anak yang biasanya seperti itu. Nah, itu biasanya juga disebut dengan disabilitas seperti itu. Seperti yang disabilitas intelektual atau juga disabilitas pendengaran seperti itu. Nah, itu yang disebut ujungnya nanti anak ABK atau juga anak tunawicara, tunarungu dalam bahasa lainnya lagi. Tapi yang jelas itu dalam satu rumpun, dalam satu
kata dalam satu arti seperti itu. Oke, berarti anak disabilitas ini juga bisa termasuk gitu ya, ABK gitu ya, anak berkebutuhan khusus ya. Oke Mbak Hilma, tadi juga Mbak Hilma sudah ada spoiler sedikit ya untuk menyebutkan bahwa misalnya tunawicara, tunarungu. Nah, bisa dijelaskan nggak terkait dengan mungkin macam-macam atau jenis-jenis kali ya Mbak ya, terkait dengan ABK ini? Jadi memang sebenarnya ABK ini itu sendiri banyak macamnya kayak itu. Mulai dari tunawicara yang kemampuan bicaranya tidak bisa atau ada kelainan seperti itu. Tunarungu yang sulit untuk mendengarkan atau tidak bisa sama sekali mendengarkan. Tunanetra itu kan lebih ke fisik juga ya, kita lihat ke tunadaksa yang organ tubuhnya atau fungsi tubuhnya itu tidak berkembang secara normal, itu masuk dalam ABK. Dan kalau dari sisi psikologisnya sendiri atau proses belajar itu juga ada kayak tunagrahita, itu masalah dengan kecerdasan, intelijensinya yang jauh di bawah rata-rata yang menyebabkan itu perkembangannya secara sosial dan perilaku itu bermasalah nanti ke depannya. Atau juga ada masalah juga yang masalah kesulitan dalam belajar atau juga ada masalah belajar lainnya seperti mungkin Mbak Alda juga pernah dengar yang namanya masalah disgrafia, disleksia, diskalkulia. Nah, itu juga masuk ke dalam kategori ABK itu juga seperti itu. Atau juga bahkan bisa juga yang anak gifted kayak gitu. Jadi nggak selalu sebenarnya anak ABK ini tidak selalu anak yang kekurangan seperti itu. Anak yang kelebihan juga itu kan bermasalah dengan tingkah laku, itu juga dalam kategori ABK seperti itu. Jadi memang anak ABK ini bukan anak yang kurang berbakat, kurang pinter kayak gitu, tapi anak yang butuh perlakuan khusus untuk mencapai optimal dirinya seperti itu, mengoptimalkan dirinya. Nah, di sini pentingnya sebagai orang tua atau sebagai lingkungan terdekat kayak gitu untuk mengoptimalkan, jangan sampai ini kesalahan nih untuk anak kita seperti itu. Itu tadi ya Mbak ya, perlu pendampingan ekstra, perlu cinta kasih yang luar biasa, juga perlu dukungan support juga yang 2 kali lipat daripada anak normal gitu ya Mbak ya. Tapi biasanya juga kalau kita lihat di TV-TV juga berita ya Mbak ya, banyak juga anak yang termasuk ABK ini juga luar biasa gitu ya, kreativitasnya gitu ya Mbak. Biasanya juga kayak ahli di suatu bidang gitu ya. Itu benar, mitos atau fakta nih Mbak Hilma? Sebenarnya itu benar, karena sebenarnya setiap anak itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita jangan hanya, nah di sini fungsinya orang tua, jangan fokus pada kekurangan si anak, tapi kita fokus ke potensinya, kelebihannya apa sih? Di situ yang kita gali, kita dampingi agar dia bisa berpotensi ke depannya, bisa mandiri, bisa mungkin mencapai tingkatnya yang menurut kita ini kayaknya aneh deh anak seperti ini. Kan ada aja yang anak yang berkebutuhan khusus yang tunadaksa, kakinya nggak ada tapi jadi atlet kayak itu kan, itu kalau dalam pandangan normal itu mungkin akan kayaknya nggak mungkin deh, tapi ada. Bahkan kita kan ada juga ASEAN Para Games, yang Para Games yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus, berarti itu bisa kan, ada seperti itu. Nah, itu fungsinya orang tua untuk bisa terbuka dengan keadaan ini, dengan anak ini. Jangan terlalu berpacu pada kekurangannya, tapi lebih ke di mana sih potensinya, kita gali, kita dampingi. Nah, seperti itu, Mbak Alda. Oke, berarti tadi ya benar ya Mbak ya, tadi jangan lihat di kekurangan aja, tapi kalau kita lihat di ada sisi-sisi tertentunya itu pasti kita akan lihat kelebihannya gitu ya. Kalau misalnya tadi Mbak Hilma mention itu ASEAN Para Games itu kan udah dewasa tapi masih bisa untuk berprestasi ya Mbak ya. Gimana ini anak-anak kan pasti jalannya masih panjang, pasti lebih bisa diasah lagi Mbak Hilma ya, benar ya? Oke, tadi juga sudah mitos fakta, kita lanjut lagi Mbak ya. Apakah ABK tidak bisa mandiri? Itu mitos atau fakta, Mbak Hilma? Silakan. Jadi itu sangat mitos ya. Yang namanya ABK itu bisa kita ajarkan untuk mandiri. Basic skill untuk membersihkan dirinya, untuk mandi itu bisa kita ajarkan. Mungkin ada yang beberapa yang ABK yang memang sangat butuh perlakuan khusus ya seperti itu. Tapi masih bisa kita ajarkan. Yang namanya ABK itu ada yang mampu latih, mampu rawat seperti itu. Nah, kita masih bisa untuk mengajarkan untuk lebih mandiri. Ya mungkin tidak semandiri anak-anak yang dalam tanda kutip normal ya seperti itu. Tapi masih bisa kita lihat juga
di tingkatan mana sih anak kita ini berada seperti itu. Apakah dia mandirinya? Kan setiap ABK punya kebutuhan masing-masing ya, punya kelebihan masing-masing seperti itu. Nah, dia berada di tingkat mana? Apakah benar-benar mandiri seperti anak normal atau hanya sebatas mandiri untuk dirinya sendiri, atau juga untuk di lingkungan yang kecil, untuk di ruangannya sendiri, karena kita juga tidak bisa memaksakan ya, tapi setidaknya kita bisa melatih si anak tersebut untuk bisa mandiri, dan itu wajib dilakukan orang tuanya. Oke, berarti mitos ya Mbak ya, karena sebenarnya anak ABK tuh semuanya sebenarnya bisa, asal tadi juga ya orang tuanya harus konsisten gitu ya untuk mengajarkan anaknya mandiri gitu ya. Terus lanjut kita Mbak ya, mitos atau fakta ABK selalu memiliki kecerdasan yang rendah? Itu mitos, karena ABK kalau anak gifted, anak yang intelijensinya di atas 130 itu juga masuk kategori ABK seperti itu. Jadi mitos itu, karena anak yang tinggi pun IQ-nya itu bisa masuk dalam kategori ABK. Kenapa? Karena mungkin perilakunya yang bermasalah. Ketika di anak yang biasanya dengan gifted seperti itu, biasanya anaknya itu karena kalau di sekolah biasa, anak yang gifted itu mungkin dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang mendasar seperti itu. Sedangkan anak gifted itu butuh tantangan yang lebih. Nah, ketika dia dicampurkan dengan anak-anak yang normal seusianya, yang mungkin menyelesaikan tugas dalam waktu yang seharusnya memang 10 menit, tapi dia gifted, dia bisa mengerjakan dalam 3 menit. Nah, itu membuat dia bosan, yang akhirnya ujungnya bisa mengganggu nih perilakunya yang jadi bermasalah seperti itu. Berarti kalau gifted itu juga terkait dengan kecerdasan yang misalnya IQ-nya juga udah superior ke atas gitu ya Mbak Hilma ya. Oke. Terus juga mungkin ini mitos atau fakta ya Mbak Hilma ya, kalau ABK ini tidak bisa disekolahkan di sekolah reguler. Itu mitos, itu mitos lagi. Karena kita bisa lihat juga beberapa sekolah di Palembang terkhususnya itu sudah banyak sekolah-sekolah swasta, bahkan negeri pun sekarang beberapa negeri pun diharuskan untuk menerima anak ABK seperti itu. Tapi kita harus melihat anak ABK-nya dalam tingkatan seperti apa. Ketika tingkatan berat, ya itu kasihan sama anaknya ketika kita harus menyekolahkan di sekolah normal ya. Karena akan terhambat anaknya karena tidak bisa menyesuaikan, terhambat juga untuk lingkungannya karena harus bisa nih sama si anak ini. Tapi dengan anak yang bisa dikategorikan tidak berat kayak gitu, masih sedang atau masih ringan, itu sangat bisa untuk di sekolah normal. Dan biasanya sekarang juga banyak sekolah-sekolah itu yang memiliki shadow teacher untuk pendampingan, karena anak-anak seperti ini ya harus didampingi untuk biar lebih fokus dan biar juga bisa menyesuaikan dengan lingkungannya, karena ya namanya anak berkebutuhan khusus harus pendampingan khusus seperti itu. Oke Mbak Hilma, itu tadi mitos atau fakta ya Sipo Friends ya. Kita ada pertanyaan Mbak Hilma, namun kita jawabnya setelah jeda pariwara berikut ini ya. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Psikologi Populer yang hari ini membahas mengenai tema membantu anak berkebutuhan khusus mencapai potensi, tentunya dengan psikolog kita yang telah hadir ya, Mbak Hilma Ulfa MPSI, psikolog dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Oke Mbak, tadi saya udah kasih kisi-kisi, ada pertanyaan nih Mbak Hilma ya. Ini mau bertanya, bagaimana cara melihat anak berkebutuhan khusus sejak dini atau cara menghindarinya sehingga tidak terjadi dalam keluarga kita? Terima kasih, silakan Mbak Hilma. Oke, untuk mengetahui nih ciri-ciri anak berkebutuhan khusus itu ya masuknya ke screening awal juga ya berarti. Nah, jadi sebenarnya dari anak lahir, anak berkebutuhan khusus kan tidak selalu yang namanya masalah fisik ya, tapi mental juga, perkembangan, tunawicara, seperti itu, banyak lingkupnya. Nah, kalau untuk itu sendiri biasanya anak berkebutuhan khusus itu sejak lahir itu sudah, untuk yang tunadaksa, kebutuhan fisik itu sudah bisa terdeteksi nih. Biasanya dari sejak lahir itu dokter atau
bidan yang membantu pelahiran itu sudah mengecek biasanya apakah anak ini normal, lengkap anggota badannya atau seperti apa. Terus biasanya detak jantung, anaknya dicek juga pernapasan atau normal atau enggaknya seperti itu. Nah, itu biasanya dari lahir itu sudah dicek. Terus biasanya kita bisa ngecek juga dari, kan biasanya untuk anak baru lahir itu harus ada posyandu ya setiap bulannya. Nah, dari posyandu itu bisa kita cek juga perkembangannya dari tinggi badannya, berat badannya, lingkar kepalanya, apakah ada yang tidak normal kayak gitu, apakah tidak sesuai dengan usianya. Nah, itu bisa kita deteksi dari situ. Terus bisa juga kita deteksi secara mandiri juga di rumah. Ini perkembangan anak kita ini seperti apa sih? Jadi kita lebih aware. Anak seusia gini seharusnya harus bisa seperti apa sih? Anak yang usia mungkin masih 1 minggu ini biasanya harusnya dia isep-isep jempol atau apa. Nah, dari perkembangan itu kita juga harus aware apakah anak di usia 1 tahun atau 2 tahun dia harusnya bisa ngomong dengan kata apa sih kayak gitu, apa mama, papa. Jadi kita sudah bisa ngedetect dari sana seperti itu. Oke, itu tadi ya jawaban untuk pertanyaan ini Mbak Thomas yang sudah bertanya, terima kasih ya. Dan juga kami masih mengingatkan juga untuk si Popres dimanapun berada yang ingin bergabung, ingin bertanya ya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711 311454 ataupun ke WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Oke Mbak, kita lanjutkan lagi ya terkait ini Mbak. Kalau perkembangan ABK sekarang seperti apa sih? Atau mungkin orang tua nih, kalau dari segi orang tua, apakah awareness-nya tuh semakin meningkat atau seperti apa ya? Mungkin yang pengalaman dari Mbak Hilma sendiri. Oke, ya pengalaman saya sendiri sebagai psikolog ya sejauh ini, sebenarnya untuk awareness orang tua juga sudah lumayan ya daripada dibanding dulu kayak gitu, sudah awareness karena sekarang juga banyak tokoh-tokoh ya yang sudah memiliki anak atau apa itu atau mencontohkan seperti itu sehingga orang tua juga awareness, tidak terlalu malu. Kalau zaman dulu kan banyak kan malu ya, jadi sekarang banyak awareness bagaimana sih kayak gitu. Tapi banyak juga terdeteksi sebenarnya anak yang ABK ini, terutama yang intelektual seperti itu, terdeteksinya bukan karena awareness orang tua, tapi karena keinginan orang tua melihat sisi anaknya seperti itu. Kayak kemampuan belajar anaknya seperti apa. Nah, kebanyakan itu terdeteksi juga ketika anak-anak mau masuk sekolah kayak gitu. Kan ini lagi tahun ajaran baru nih kayak gitu. Jadi banyak banget anak yang dites nih, siap belum sekolahnya. Nah, di sini banyak juga terdeteksi. Oh, anak ini usianya udah 6 tahun nih. Kok ininya intelijensinya jauh ya. Nah, dari sana bisa terdeteksi. Atau juga dari sekolah-sekolah yang kan sekarang kan banyak juga sekolah yang mengharuskan kayak gitu, mengharuskan siswanya untuk tes dulu nih, atau juga sekolah swasta yang memang menyediakan kerjasama dengan psikolog untuk melakukan tes terhadap si siswanya ini agar tahu intelijensinya seperti apa, perkembangannya seperti apa, dan terhadap anak ini proses belajarnya yang harus diberikan seperti apa, seperti itu. Seperti itu sih Mbak. Oke, jadi sekarang sebenarnya awareness dari orang tua tuh sudah cukup baik gitu ya Mbak ya. Tapi mungkin dari pengalaman Mbak Hilma sendiri itu banyak kan karena mau masuk sekolah gitu ya, entah TK, SD, sekarang tapi SD ya Mbak ya, biasanya mensyaratkan memang ada hasil tes intelijensi anaknya gitu ya. Jadi banyak kan ya ketahuannya dari situ gitu ya Mbak Hilma ya. Oke, nah terkait itu sendiri juga banyak juga yang saya lihat di berita-berita ya Mbak ya, malah kan harus ngantri gitu ya untuk masuk SMP, SD itu juga mempengaruhi orang tua untuk tes, banyak orang tua yang tes gitu ya Mbak ya sejak dini gitu ya. Karena memang beberapa sekolah juga, apalagi yang sekolah kayak taruna seperti itu ya, itu dia mengharuskan IQ-nya seperti apa, anaknya harus berbakat seperti apa. Nah, terkadang orang tua zaman sekarang juga karena mempersiapkan anakku nih harus seperti ini, nanti SMA-nya di sini, SMP di sini, SMA sini, kuliahnya harus seperti apa. Jadi kebanyakan orang tua yang awareness itu dari kecil tuh, anakku nih harus seperti apa sih kayak gitu, IQ-nya seperti apa kayak gitu. Terus aku harus mengarahkan dia kemana nih agar dia bisa masuk nih ke sekolah ini. Jadinya dari sana juga ketahuan anaknya seperti ini kayak gitu, ada kebutuhan ternyata, padahal persiapan orang tuanya udah lebih kayak gitu, tapi ternyata nggak mampu si anaknya. Nah, tapi
Dengan begitu kita bisa tahu kayak gitu potensinya. Ya. Iya, kita bisa tahu, oh anaknya ini kita nggak bisa nih masuk ke sekolah ini, tapi kita bisa mengarahkan ke bakatnya agar dia bisa berkembang dengan bakatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya anak ini banyak kan yang usia di bawah SD gitu ya Mbak ya, sekitar 5 tahun ke bawah gitu ya Mbak ya, biasa yang bisa dilihat gitu kayak minat atau bakatnya itu banyak kan ke arah mana sih Mbak Hilma? Minat bakatnya sebenarnya kalau untuk anak SD itu kita bisa bukan bisa ya, bukan nggak bisa untuk melihat minat bakatnya, karena yang namanya perkembangan itu selalu berubah, apalagi anak SD. Tapi kita bisa untuk screening awalnya anak SD itu apakah dia sesuai nih usia mentalnya dengan usia kronologisnya. Nah, biasanya anak-anak di bawah dari 3 tahun, kalau nggak salah dari 3 tahun itu sudah bisa kita lihat nih, dia udah sesuai belum sih usia mentalnya dengan usia kronologisnya, sama nggak sih? Jangan sampai kalau seperti anak kayak autis kayak gitu, kan itu biasanya usia kronologisnya 10 tahun, tapi usia mentalnya ternyata cuma 3 tahun setengah. Nah, dari situ kita bisa lihat. Tapi untuk bakat dan minatnya, kalau untuk anak di bawah usia 6 tahun itu masih sangat panjang dan masih sangat berubah seperti itu. Bahkan anak yang SMP pun, SMA pun untuk bakat minatnya masih bisa berubah sebenarnya. Cuman kita bisa mengarahkan lebih dominan yang mana seperti itu sih. Selagi orang tua mungkin mengarahkan gitu Mbak ya, mungkin selagi waktu juga kita bisa lihat gitu ya ke arah mana sih bakat minatnya gitu ya Mbak Hilma ya. Oke, juga sekalian nih Mbak Hilma, kalau misalnya ada orang tua ya, ini yang lagi nonton TVRI Sumatera Selatan mau misalnya konsultasi gitu ya, misalnya terkait ABK ini, atau tadi juga bisa tes kecerdasan intelektual juga bisa ya. Mungkin Mbak Hilma bisa info nih, di mana nih prakteknya, bisa langsung ke Mbak Hilma nih. Silakan Mbak Hilma, di mana? Ya, saya prakteknya itu di Psikologi Terapan Limas Palembang. Di sana saya ada praktek sama di Biro Konsulting Kalma Consulting. Di situ di MISA ya. Kalau yang Biro Psikologi Terapan Limas itu di KM7 seperti itu. Itu bisa hubungin chat adminnya langsung atau ke IG-nya langsung seperti itu kalau untuk melakukan tes kesiapan sekolah, tes intelijensi atau screening tumbuh kembang, karena di sana juga kami melayani untuk screening tumbuh kembang. Seperti itu. Atau mau langsung chat Mbak Hilma dulu juga bisa ya Mbak, ke Instagram aja. Di mana Mbak Instagram Mbak? Instagramnya hilma.ulfa. Oke, bisa di DM ya, Friends ya. Tadi bisa langsung ke IG-nya Mbak Hilma, atau juga tadi ke biro-bironya ya Mbak Hilma ya. Bisa ada IG-nya juga kan Mbak ya. Bisa langsung nanti di chat ke Instagram aja ya. Oke Mbak Hilma, kita lanjutkan ya. Terkait tadi screening gitu ya Mbak ya, apa sih yang bisa dilakukan orang tua untuk memang screening awal gitu ya? Apakah dari rumah bisa atau memang harus ke profesional dulu gitu, atau seperti apa? Sebenarnya dari rumah untuk screening awal itu sudah bisa kita deteksi asal kita aware ya dengan keadaan anak kita. Kita bisa lihat yang seperti saya jelaskan tadi, mungkin kita bisa lihat perkembangannya seperti apa. Untuk anak usia 1 tahun itu seharusnya seperti apa sih yang dicapai? Untuk anak usia 2 tahun itu seperti apa sih yang dicapai? Jadi kita lihat, kita bandingkan anak kita di usia 1 tahun udah sama nggak sih dengan anak yang lainnya gitu. Anak kita 2 tahun udah sama belum sih dengan anak yang lainnya? Jadi kita harus bisa aware, tapi jangan sampai juga kita diagnosa sendiri, anakku seperti ini, anakku hiperaktif, kayaknya ADHD nih kayak gitu. Nah itu salah juga ya, karena ketika kita itu jadinya labeling seperti itu. Jadi kita memang harus ke profesional juga, baik ke psikolog atau dokter anak seperti itu, agar tahu kondisi anak kita yang sebenarnya. Ketika kita sudah tahu nih apa sih masalah, ada deteksi nih yang kita lihat seperti itu. Jadi lebih baik memang ke profesional juga. Tapi yang penting orang tuanya harus aware dulu, harus melihat si anak kita dulu seperti apa. Oke, itu gunanya juga orang tua untuk sering-sering baca buku gitu ya, buku ilmiah terutama ya Mbak Hilma ya. Kalau ada yang aneh sedikit terkait anaknya bisa langsung mungkin baca-baca dulu gitu ya. Terus bisa misalnya kalau misalnya ada keraguan baru mungkin bisa ke profesional gitu ya Mbak Hilma ya. Oke Mbak, ada pertanyaan nih Mbak dari WhatsApp kita ya. Halo Kak, saya mau tanya bagaimana peran dan tantangan bagi orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. Terima kasih sebelumnya Mbak. Oke, peran dan tantangan ya untuk orang tua. Jadi orang tua di sini sangat berperan penting ya terhadap tumbuh kembang si anak ini sendiri, apalagi anak ABK berkebutuhan khusus yang
harus energinya harus luar biasa, sabarnya harus luar biasa, mungkin biayanya juga harus luar biasa dalam penanganan anak berkebutuhan khusus ini sendiri. Jadi tantangannya pasti luar biasa sekali karena berbeda dengan anak-anak yang normalnya seperti itu. Nah, peran orang tua harus seperti apa sih? Jadi ketika kita sudah tahu nih anak kita berkebutuhan kita harus tahu juga dia kebutuhannya di mana kayak gitu. Apakah dia tunawicara, tunarungu atau dengan disabilitas intelektual seperti itu. Nah, jadi kita tahu oh ini dia bermasalahnya seperti ini. Apa sih yang harus kita lakukan dengan masalah seperti ini? Jadi kita fokus pada hal yang kekurangan si anak ini dan kita harus berkonsultasi juga dengan psikolog atau dokter anak atau yang bagian tumbuh kembang. Ini anak seperti ini harusnya seperti apa sih? Baiknya seperti apa sih? Karena banyak juga sekarang kan yang melakukan terapi seperti itu. Apakah kita harus terapi seperti itu? Kalaupun terapi harus seperti apa? Harus berapa kali? Nah, di sini orang tuanya harus mempersiapkan itu semua, baik fisik, mental ataupun finansial itu sendiri. Seperti itu. Oke, jadi segalanya harus dipersiapkan gitu ya Mbak Hilma ya. Harus ada tadi konsistensi yang kuat juga, harus punya kesiapan dari berbagai aspek kehidupan gitu ya. Jadi harus note nih orang tua yang mungkin punya anak ABK gitu ya. Oke, Mbak Hilma kita lanjutkan lagi ya, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai topik membantu anak berkebutuhan khusus mencapai potensi bersama psikolog kita dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, maksud kami Mbak Hilma Ulfa, MPSI Psikolog. Dan tentunya kami juga ingin mengingatkan untuk Sipofriends dimanapun berada yang ingin bergabung bertanya seputar topik kita hari ini bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun ke WhatsApp kita ya ke nomor 0823 1198 1790. Oke, nih Sipofriends ada yang bertanya lagi kepada Mbak Hilma tentunya ya Mbak. Izin mau tanya nih, bagaimana terapi anak berkebutuhan yang bisa dilakukan di rumah dengan mudah, terutama bagi kami ibu-ibu anak berkebutuhan khusus. Silakan Mbak Hilma, gimana tuh Mbak caranya Mbak? Jadi gimana sih caranya untuk terapi di rumah kayak gitu. Jadi kita harus kenali dulu anak kita ini berkebutuhan khususnya di bagian mana, kategori yang mana kayak gitu, jenis yang apa. Jadi kita harus tahu itu dulu dengan deteksi. Kita melakukan tes dulu kayak gitu ke psikolog ataupun dokter anak. Nah, biasanya dari sana akan diarahkan untuk terapi. Nah, dari terapi itu kita bisa ketahui terapi anak kita seperti apa dan apa yang harus kita lakukan di rumah. Jadi kita mencontoh dulu, jangan sampai kita sebenarnya belum tahu tapi kita sudah memberikan terapi aja kayak gitu. Kita harus tahu juga apa sih yang kebutuhan anak kita ini, masalahnya apa. Ya kalau misalnya mungkin sekarang banyak yang speech delay ya. Jadi mungkin anakku ini ngomongnya belum bisa Mbak kayak gitu. Nah, tapi ini sebenarnya tetap harus ke dokter anak untuk bisa mengetahui apakah dia speech delay-nya memang karena tontonan, screen time, atau karena memang dia ada masalah dengan pendengaran atau dengan mulutnya seperti itu. Nah, dari sana kita tahu kalaupun misal dia ini karena screen time. Nah, di situ kita baru bisa nih di rumah. Berarti kita harus melatihnya dikurangin screen time-nya, harus melakukan komunikasi dua arah selalu, harus jelas dalam berbicara seperti itu. Oke, berarti memang tadi kalau bisa seharusnya dikonsultasikan ke tenaga ahli dulu ya Mbak Hilma ya, supaya tepat sasaran nih terapi yang dilakukan di rumah gitu ya. Jangan tadi jatuhnya self diagnose, maksudnya mendiagnos anaknya sendiri gitu ya, padahal kenyataannya bukan itu permasalahannya gitu ya Mbak Hilma ya. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Yang mau bertanya tetap ditunggu ya Mbak Hilma ya, di telepon ataupun ke WhatsApp TVRI Sumatera Selatan. Oke Mbak, kita lanjut lagi ya terkait kadang kan kalau misalnya orang tua nih Mbak ya, dapat kabar anaknya itu misalnya ABK gitu, pasti ada rasa sedih, marah gitu ya Mbak. Sebenarnya emosi apa saja sih Mbak yang biasa dirasakan oleh orang tua ataupun keluarga terdekat kalau misalnya setelah mendapatkan kabar nih, kalau misalnya keluarga terdekat atau anak kita itu ABK?
Oke, iya. Biasanya yang pertama sekali dirasakan oleh keluarga inti ya, biasanya ibu sih yang pertama sekali yang sering saya temukan biasanya yang datang kayak gitu, ibu yang paling dominan untuk merasakan perasaan itu seperti. Biasanya yang pertama sekali itu perasaan sedih kayak gitu. Kan pada umumnya kita itu pengennya itu lahirlah anak yang normal seperti itu, tapi ini kita punya kok beda seperti itu dengan anak yang lain. Itu respon pertama pasti sedih. Yang kedua biasanya denial nih, marah, ada penyangkalan seperti itu. Kenapa harus aku? Kenapa aku yang diberi anak seperti ini? Kayak gitu. Pasti apa salahku? Kayak gitu. Nah, itu fase yang kedua. Terus fase yang ketiga biasanya ada cemas. Mencemaskan anak ini. Anak ini ke depannya akan seperti apa sih? Bisa nggak sih mandiri? Bisa normal nggak sih? Jadi takut ujungnya seperti itu. Nah, di sini fungsinya keluarga, yang terutama pasangan sih. Karena yang namanya keluarga walaupun yang mau, jangankan yang abnormal ya, yang normal aja penting untuk ayah dan ibu itu berperan kayak gitu, apalagi yang seperti ini. Karena sangat butuh untuk dukungan baik emosional maupun fisik seperti itu untuk mendukung si anak itu tadi seperti itu. Oke, fenomenanya mungkin banyak yang kalau punya ABK itu misalnya istrinya, ibunya itu jadi berhenti kerja gitu ya Mbak Hilma ya, untuk mengurus tadi, mendampingi yang ekstra tadi terhadap anaknya gitu ya. Tapi jangan lupakan juga peran ayah gitu ya, peran suami ya Mbak ya untuk mendukung istri gitu ya Mbak ya, Mbak Hilma ya. Jadi kalau untuk anak ABK ini semuanya harus berperan. Baik dari ibunya, ayahnya, saudaranya kalau dia punya saudara, dan mungkin keluarga inti, nenek, kakek, paman, bibi. Nah, di situ semuanya harus berperan, harus mensupport untuk perkembangan si anak ini sendiri dan memperhatikan juga mental orang tuanya. Karena bagaimanapun orang tuanya itu berperan penting sebagai caregiver, perawat utama si anak. Ketika orang tuanya tidak bahagia, merasa tertekan, gimana anak bisa mencapai potensinya, sedangkan seperti itu kayak gitu. Jadi memang dukungan dan pendampingan itu ke orang tuanya juga harus ekstra seperti itu. Oke, itu tadi ya, kalau misalnya kita di tengah-tengah keluarga yang punya misalnya anak ABK itu memang harus support yang luar biasa ya Mbak Hilma ya. Tapi kalau misalnya kita misalnya sebagai keluarga terdekat ataupun juga teman-teman dekat nih ya Mbak ya, untuk menguatkan mental sang ibu atau orang tua itu seperti apa sih? Apakah memang ada peran kita misalnya sebagai teman gitu ya? Atau memang yang pertama dulu tuh harus ya kita dulu yang merasakan, yang mengelola emosi kita sendiri, yang berarti harus take action kita dulu gitu? Atau seperti apa sih Mbak pola saling menguatkan ini, seperti apa polanya? Yang jelas untuk orang tuanya sendiri itu harus berdamai ya dengan keadaannya seperti itu. Ketika dia tidak menerima dengan keadaan itu, ya anaknya nggak akan bisa berkembang ketika dia menyangkal kayak gitu. Nah, jadi memang orang tua itu sendiri, ibu itu sendiri atau ayah itu sendiri harus bisa merilis emosinya sendiri seperti itu. Jadi harus tahu nih, emosi apa sih yang aku rasakan saat ini? Kayak, oh iya aku sedang marah nih, sedang sedih dengan keadaan ini. Aku harus apa? Apakah harus tarik napas dulu kayak gitu? Apa harus juga butuh ke psikolog seperti itu untuk curhat mengenai masalahnya seperti itu. Nah, untuk kita sendiri yang di bagian lingkungannya seperti itu, di bagian lingkungannya ini kita bisa untuk menemani, hadir kayak gitu. Tapi jangan sampai mengejudge kayak gitu. Jangan sampai dalam tanda kutip menyinggung-nyinggung masalah yang dia hadapi ini seperti itu. Ketika dia punya anak disabilitas atau kebutuhan, kita jangan sampai membuat dia merasa sedih dengan perkataan kita, tapi kita hadir, kita kuatkan, kita kasih tahu kalau sebenarnya itu hal yang bisa dihadapi kayak gitu. Semua orang juga ada yang menghadapi itu, nggak hanya dia sendirian, dan ada kita nih yang bisa selalu ada standby nih. Kamu butuh apa, aku bantuin. Kalaupun kamu maunya ke dokter atau ke psikolog seperti itu untuk mendeteksi anakmu kayak itu anaknya seperti itu. Nah, aku bisa temenin kayak gitu. Atau juga kita juga harus merilis emosi kita dulu nih. Harus dibuang dulu nih stereotip di kepala kita kayak gitu mengenai anak ini. Jangan sampai kita sebagai keluarga malah kita yang memperkeruh kayak gitu. Nanti banyak-banyak mitos yang
beredar dan kita menyampaikan nanti anak seperti ini, nanti anak seperti ini. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Seperti itu sih, Mbak. Oke, Mbak. Berarti kalau misalnya ini ya, kalau misalnya masih ada penyangkalan gitu ya, Mbak ya, dari orang tua, dari ibu terutama ya, Mbak ya, apakah memang memungkinkan untuk kita sebagai ibu itu untuk juga mencari pertolongan nih, Mbak? Gitu kan, mungkin kita bingung nih gimana ya cara mengelola, masih marah terus setiap hari gitu ya, Mbak ya, apalagi fase-fase awal nih. Itu memungkinkan nggak juga untuk misalnya mencari pertolongan juga, misalnya ke psikolog atau ya ahli terkait gitu, Mbak? Oke. Iya, itu sangat memungkinkan ketika kita merasakan ada sesuatu, kayaknya aku sedihnya berlarut nih ketika mendapat kabar itu, aku sedihnya berlarut nih lebih dari 1 minggu kayak gitu. Sudah mulai juga kayak sudah mulai males ketemu orang karena malu kayak gitu, atau juga marah ketika melihat anak kayak gitu, atau juga ketika melihat suami malah uring-uringan juga kayak gitu. Nah, itu sangat butuh untuk ke psikolog seperti itu, atau meminta bantuan lah ke orang lain agar kita bisa merilis emosi kita, agar kita bisa menerima keadaan itu. Karena ya fungsi utama itu adalah ibu. Ketika ibunya tidak bisa menerima, bagaimana anaknya bisa menerima keadaannya dan bisa berkembang dengan baik seperti itu. Kan ketika ibunya tidak bisa menerima, itu yang jelas pasti ibunya akan mengabaikan. Ketika ibunya mengabaikan, anak ini tidak akan bisa berkembang dan tidak tahu anak ini harus seperti apa ke depannya, seperti itu. Jadi sangat penting ibu untuk bisa merilis emosinya, dan sangat memungkinkan dan harus sih seharusnya kalau dia merasa cemasnya atau sedihnya berlebih, itu harus ke psikolog untuk menetral emosinya itu sendiri. Itu tadi ya, Mbak ya, mungkin dampak jangka panjangnya kalau misalnya orang tua atau ibunya juga menyangkal terus gitu ya, misalnya ya kehilangan arah tadi ya terhadap anaknya, mau dibawa kemana gitu ya, ke masa depan gitu ya, Mbak Hilma ya. Oke, terus juga kalau misalnya nanti kalau pun ke psikolog juga harus ada pendampingan suami gitu ya, peran ayah, peran suami, kalau mungkin berhalangan banget gitu ya, mungkin tetap ditemani keluarga terdekat gitu ya, Mbak Hilma ya. Harus itu peran suami itu sangat penting. Jadi ketika saya juga menyarankan ketika masalah keluarga seperti ini, ya keluarga intinya harus datang semua seperti itu. Harus tahu nih, harus saling bisa menguatkan. Kan tidak semuanya pasti ada, kalau ketika ibunya sedih berlarut, ya ayahnya kemungkinan tidak sedih. Nah, ayah fungsinya untuk menguatkan. Atau juga kalau si anak ini punya saudara seperti itu, nah saudaranya juga harus kita kasih pengertian harus seperti apa terhadap ibunya, terhadap si saudara yang berkebutuhan ini sendiri. Karena terkadang menjadi masalah baru. Ketika punya anak berkebutuhan khusus, terus ada anak yang normal, terkadang anak yang dalam tanda kutip normal ini ujungnya merasa, kok aku diabaikan, kok lebih perhatian ke sana. Nah, di situ juga kita harus menjelaskan, yaitu sebagai orang tua ya harus menjelaskan juga kalau memang si adik ini memang harus lebih ekstra. Nah, di situ kita harus menjalin komunikasi di dalam keluarga inti tersebut dan saling menguatkan. Harus bagaimana sih dalam satu keluarga ini dalam untuk meningkatkan potensi si anak yang ini tadi. Oke, iya benar ya, Mbak ya. Tadi mungkin perbincangan kita, saya juga fokusnya ke ABK misalnya baru punya ya satu anak gitu ya, tapi belum lagi kalau misalnya memang punya saudara lainnya gitu ya, itu memang harus jadi harus dipikirkan juga ya, Mbak ya, bagaimana istilahnya membagi perhatian gitu terhadap beberapa anak gitu ya, bagaimana mengembangkan potensi anak-anak yang lain juga gitu ya, Mbak ya. Oke, menarik sekali Mbak Hilma ya. Kita akan lanjut nanti ya ke segmen terakhir, Mbak ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai topik membantu anak berkebutuhan khusus mencari atau mencapai potensi bersama narasumber kita ya. Tentu saja masih ada Mbak Hilma Ulfa MPSI Psikolog selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Oke Mbak Hilma, kita lanjut ke bagaimana nih cara mengasuh ABK agar dapat
berkembang optimal ya Mbak ya? Apakah ada teknik-teknik khusus gitu ya? Atau seperti apa yang bisa dilakukan oleh khususnya orang tua ya Mbak ya, sebagai caregiver utama tadi? Silakan Mbak. Iya. Jadi bagaimana sih dalam pengasuhan itu sendiri ya? Jadi yang pertama yang jelas ketika kita sudah menerima ya emosi tadi, kita menerima pasti kita akan mencari tahu ke profesional anak kita ini harus seperti apa sih kayak gitu. Nah, di samping itu, di samping yang dijelaskan juga oleh psikolog atau dokter anak itu pendampingannya seperti apa, kita bisa mengajarkan hal-hal yang dasar juga di rumah terhadap anak kita itu. Hal-hal basic seperti itu. Mungkin mandi, merapikan barang, merapikan tempat tidur, itu harus diajarkan sejak dini. Walaupun anak memiliki keterbatasan, tapi dia harus punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini yang harus kita tanamkan juga. Jangan sampai anak kita kurang tanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya, seperti itu. Nah, yang kedua pola asuh juga. Pola asuh di rumah itu harus sesuai dengan si anak ini. Ya, kita sudah mengajarkan dia kemandirian nih, seperti itu. Dia harus bangun jam sekian, dia harus membereskan ini. Tapi ini kita lihat juga dengan keterbatasannya ya. Jangan kita tembak lurus kayak gitu, harus bisa ini, bisa itu. Tapi kita sesuaikan juga dengan kebutuhannya, dengan masalahnya seperti itu. Oh, anak seperti ini dia hanya bisa sebatas yang ini. Nah, kita harus bisa memaklumi itu juga. Tapi yang jelas untuk tanggung jawabnya, kemandiriannya itu harus bisa dilatih. Dan yang itu tadi pola asuh tadi, jangan sampai ketika ibunya menerapkan anak ini harus mandi jam segini, terus neneknya, bapaknya kayak gitu, jangan, gak usah, masih dingin. Nah, itu pola asuhnya yang harus disesuaikan dulu, disinkronkan. Ya memang anak ini mungkin berkebutuhan khusus sehingga bapak sama neneknya kasihan nih, sayang nih, tapi tetap yang namanya seperti itu kita harus mengajarkan kemandirian seperti itu. Terus kita juga harus mengajarkan yang namanya norma, aturan, norma sosial, aturan sosial. Kita harus mengajarkan kalau hal ini tidak boleh, kalau ini boleh, kayak gitu. Terus kita harus mengajarkan anatomi tubuhnya. Mana sih bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh. Karena kebanyakan juga saat ini kasus-kasus yang saya temui juga yang pelecehan seperti itu menyasarnya anak berkebutuhan khusus karena mereka tidak mengerti, tidak tahu dengan struktur badannya seperti itu. Kalau itu tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh seperti itu. Oke, itu ya hal-hal yang perlu diperhatikan ya Mbak ya kalau mau mengurus atau mengasuh ABK tadi itu istilahnya basic yang harus memang kalau bisa dipenuhi gitu ya Mbak ya oleh orang tua atau keluarga terdekat gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah menyasar potensi gitu ya, kita berandai-andai ya Mbak ya kalau anak tadi kan anak atau anak berkebutuhan khusus tadi ya sebenarnya punya ada bakat yang bisa kita arahkan juga ya orang tua arahkan gitu. Nah, apa langkah awal yang bisa dilakukan oleh orang tua nih Mbak? Apakah memilih sekolah yang kiranya memang sesuai gitu ya? Atau tadi misalnya ada terapi-terapi khusus gitu atau seperti apa nih Mbak Delma? Iya, jadi memang anak berkebutuhan khusus ini memang pendampingannya juga harus khusus dan ekstra seperti itu. Ya bisa dilakukan dengan terapi ketika kita menemui psikolog atau juga dengan dokter anak kita seperti apa. Biasanya juga kalau yang berkebutuhan khusus akan disarankan untuk terapi. Nah, di situ untuk mencapai potensinya. Dan kita lihat juga bakatnya, minatnya di mana sih anak ini agar bisa berkembang seperti itu. Terus kita harus mencarikan sekolah yang sesuai kayak gitu. Jangan sampai ketika kita memiliki anak dengan yang masalah belajar ya, intelijensinya rendah, terus kita memasukkan di sekolah yang pada umumnya yang harus mengutamakan akademik kayak gitu. Nah, itu kan ujungnya anaknya tidak berkembang, terus lingkungannya juga tidak bisa mendukung seperti itu. Jadi memang kita harus carikan screening juga sekolah-sekolah yang bisa mengembangkan dan bisa berdamai dengan anak-anak yang ABK ini agar potensinya berkembang seperti itu sih. Oke, itu tadi plusnya ya semoga kita diberi rezeki yang lebih gitu ya Mbak ya, finansial yang lebih gitu untuk ya bisa mencari sekolah-sekolah yang memang sesuai dengan tadi minat ataupun bakat lah ya yang kita bisa yang bisa kita dapatkan dari screening tadi ya, screening awal tadi di mana kelebihan dari sang anak itu ya Mbak ya. Tapi kalaupun misalnya nih finansialnya cenderung
rata-rata atau ke bawah gitu ya Mbak, yang mungkin bisa hanya dilakukan di rumah saja. Mungkin tips yang paling bisa dilakukan nih kepada orang tua gitu ya Mbak, yang bisa dilakukan untuk mengasah potensi anak di rumah itu apa nih Mbak Hilma? Jadi selain yang hal basic tadi ya yang kita asah, terus kita lihat juga anak kita senangnya apa sih kayak gitu. Apakah senangnya menggambar ataupun senangnya berlari, seperti itu kan tergantung dengan kesenangan anak. Walaupun mungkin anak yang tunadaksa kayak gitu, tapi dia senangnya renang kayak gitu kan ada, tidak menutup kemungkinan. Nah jadi kita harus tahu nih, ini anak kita kayaknya senangnya lebih senang menggambar nih. Nah kita asah, kita kasih nih buku gambar, kita kasih warna seperti itu, kita kasih pensil warna agar dia bisa berkembang seperti itu. Atau juga anak kita nih senangnya ada yang mungkin yang membaca kayak gitu, kita kasih buku bacaan yang sesuai kayak gitu. Atau juga misalnya anak yang gifted nih, dia senang banget ini memecahkan sesuatu kayak gitu, memecahkan masalah atau apa. Nah kita latih hal itu, jadi kita bisa mengembangkan anak kita juga di rumah seperti itu. Tapi yang jelas kita harus awareness dulu dengan anak kita, jangan sampai kita anak si tetangga itu dia dengan ABK dia bisa renang, ayo kita masukin renang aja, itu nggak bisa. Kita harus tahu juga, kenal juga dengan karakter anak kita. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan, bahkan di anak kita yang mungkin satu ayah satu bapak, kayak satu ibu satu bapak kayak gitu, satu tempat lahir kayak gitu, itu aja berbeda kayak gitu. Apalagi dengan anak tetangga, dengan orang lain. Jadi memang kita harus mengenal dengan anak kita itu sendiri seperti jangan itu. ikut-ikutan ya Mbak ya, karena tadi tiap anak itu unik atau punya keistimewaannya masing-masing. Oke Mbak Hilma, ada yang bertanya lagi nih ya, bagaimana masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus ini? Terima kasih sebelumnya Mbak Hilma. Bagaimana sih masyarakat bisa menciptakan lingkungan yang ramah bagi ABK ya Mbak? Yang pertama sekali mungkin untuk masyarakat itu sendiri harus lebih awareness terhadap anak ABK, harus tahu sih kebutuhan anak ABK seperti apa, seperti itu. Terus juga harus bisa menahan-nahan diri ketika ketemu anak ABK. Terkadang kita pengennya awareness, tapi diri kita sendiri nggak awareness terhadap anak ABK kayak gitu. Jadi kita harus awareness juga dan harus bisa menjelaskan ke lingkungan yang lain, ke orang terdekat kita, mungkin ke anak kita. Oh anak ABK itu seperti ini ya, kita harus bersikapnya seperti ini kayak gitu. Jadi setidaknya kita menyebarkan informasi yang baik dan positif agar ketika ketemu anak ABK di jalan atau di mana, itu kita bisa saling support, kita bisa saling mengerti kayak gitu dengan keadaan mereka, dan kita bisa paham agar tidak ada yang namanya rasa sakit baik untuk ABK sendiri atau untuk orang tuanya kayak gitu. Yang jelas support system di lingkungan kita dan awareness kita juga, dan bagaimana cara kita untuk menjelaskan ke lingkungan terdekat kita mengenai ABK itu sendiri. Oke, berarti tadi edukasi ya Mbak ya. Ini sama nggak dengan pertanyaan saya ini ya, bagaimana meningkatkan atau menumbuhkan empati gitu, itu juga apakah sama nih Mbak, atau ada cara-cara lain kita untuk meningkatkan empati bukan hanya pada ABK ya, tapi mungkin kita ke sesama manusia yang istilahnya yang berkecukupan gitu ya, yang normal itu juga seperti apa Mbak? Iya, kita terkadang orang itu terkadang berempati itu harus merasakan dulu kayak gitu, baru bisa berempati. Tapi kita bisa memposisikan diri sebagai orang tersebut. Kira-kira nih, ketika aku ada di posisi itu, aku akan merasakan apa kayak gitu. Apa yang aku butuhkan ketika di posisi tersebut. Nah, di situ kita bisa menumbuhkan empati itu sendiri. Seperti itu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Hilma ya. Mungkin kita di akhir segmen nih Mbak Hilma ya. Mungkin bisa apa nih ya Mbak Hilma yang bisa kita tarik dari topik kita atau di psikologi populer episode kali ini? Silahkan Mbak Hilma. Oke, jadi anak yang berkebutuhan khusus itu anak yang perlu pendampingan khusus, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga punya kelebihan, tidak selalu kekurangan. Nah, fungsi kita sebagai orang tua, sebagai keluarga atau lingkungan itu untuk menyadari hal itu agar bisa pendampingan yang lebih lanjut, agar bisa juga untuk mencapai potensinya. Yang jelas sebagai orang tua, sebagai caregiver, kita harus menerima dulu keadaannya.
ketika kita bisa menerima keadaannya, baru kita bisa mencapai potensi yang lebih tinggi lagi seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Hilma ya atas perbincangan kita hari ini, luar biasa ya. Semoga bisa menjadi insight untuk orang tua yang memiliki anak ABK ya. Terima kasih Mbak Hilma sekali lagi ya sudah datang di TVRI Sumatera Selatan. Semoga sehat selalu ya Mbak Hilma ya. Oke, Sipo Friends, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Hilma Ulfa, psikolog ya, PSI psikolog dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia. Kalau dari saya nih Sipo Friends ya, fokus kita bukan pada keterbatasan, tapi bagaimana membuka pintu-pintu kemungkinan yang ada. Karena setiap anak, tak terkecuali ABK, berhak meraih potensi terbaiknya dan setiap orang tua layak mendapatkan dukungan untuk mewujudkannya. Saya Rifda Alda Ufaira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.